Orang akan punya kaidah aman bagi pengudusan. Bapa kami, aku menyebutnya, Bapa. Bapa dari dunia, Bapa dari inkarnasi. Begitulah bagaimana aku ingin kalian menyebutnya sebab kamu semua satu dalam aku, jika kamu tinggal dalam aku. Dulu orang harus prostratio dengan wajahnya mencium tanah untuk membisikkan, dengan gemetar ketakutan, Allah. Dia yang tidak percaya padaku dan pada sabdaku masih dalam ketakutan yang melumpuhkan macam itu. Perhatikanlah interior bait Allah, bukan Allah, melainkan kenangan akan Allah itu sendiri yang disembunyikan dari mata kaum beriman oleh suatu tabir tebal berlapis 3, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi. Dia yang berdoa dipisahkan oleh jarak dan tabir, semuanya telah dirancangkan untuk mengatakan padanya, kamu adalah lumpur. Ia adalah terang, kamu hina, ia kudus. Kamu seorang hamba, ia raja. Tetapi sekarang, berdirilah, mendekatlah padaku, aku adalah imam abadi. Aku dapat menggandeng tanganmu dan berkata, marilah. Aku dapat merenggut tabir dan menyingkapkannya, dan dengan demikian memperlihatkan tempat yang tak boleh dimasuki yang tertutup selama ini. Tertutup, mengapa? Tertutup oleh dosa, ya, tetapi terlebih lagi tertutup oleh pikiran manusia yang berkecil hati. Mengapakah tertutup jika Allah adalah kasih, jika Allah adalah Bapa? Aku dapat, aku harus, aku ingin menghantar kalian bukan pada debu, melainkan pada langit biru, tidak jauh, melainkan dekat, bukan sebagai hamba-hamba, melainkan sebagai anak-anak dalam hati Allah. Katakan, Bapa, Bapa. Dan jangan pernah lelah mengulang-ulang kata ini. Tidak tahukah kamu bahwa setiap saat kamu mengatakannya, surga kemilau sebab sukacita Allah? Jika kamu mengatakannya dengan cinta yang sejati bukan kata yang lain melainkan yang satu itu, kamu akan memanjatkan suatu doa yang menyenangkan Allah. Bapa, Bapa, anak-anak kecil berkata pada bapa mereka, adalah kata pertama yang mereka katakan, Ibu, Bapa. Kamu adalah anak-anak kecil Allah. Aku melahirkanmu dari manusiamu yang lama dan yang aku musnahkan melalui sarana kasihku guna melahirkan manusia yang baru, seorang Kristen. Sebutlah, karenanya, Bapa yang Maha Kudus yang ada di surga, dengan kata pertama yang dipelajari anak-anak kecil. Dimuliakanlah namamu, oh, nama, yang terlebih kudus dan terlebih manis dari nama lain manapun dan yang oleh kegentaran akan kesalahan diajarkan pada kalian untuk disembunyikan di bawah suatu nama yang lain. Bukan lagi Adonai. Ia adalah Allah. Ia adalah Allah yang dalam kasih yang luar biasa menciptakan umat manusia. Dan umat manusia, mulai dari sekarang dan seterusnya, dengan bibir yang dibersihkan oleh pemurnian yang sedang aku persiapkan, hendaknya menyebutnya dengan namanya, sembari menantikan untuk sepenuhnya memahami makna sebenarnya dari yang tak terpahami, ketika anak-anak terbaik dari umat manusia, yang bersatu dengannya, akan naik ke kerajaan yang untuknya aku telah datang guna membangunnya. Datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Rindukanlah kedatangannya dengan segenap kekuatanmu. Apabila kerajaannya datang, akan ada sukacita di bumi. Kerajaan Allah dalam hati, dalam keluarga-keluarga, di tengah masyarakat dan di antara bangsa-bangsa. Menderita, bekerja, kurbankanlah dirimu demi kerajaan ini. Biarlah bumi menjadi suatu cermin yang merefleksikan kehidupan surga dalam setiap individu. Itu akan terjadi. Semua ini akan terjadi suatu hari nanti. Abad-abad air mata dan darah, kesesatan, aniaya, kegelapan yang diredakan oleh kilasan-kilasan cahaya yang memancar dari terang mistik gerejaku akan mendahului saat di mana dunia akan memiliki kerajaan Allah. Oh, gerejaku, meski sebuah perahu, tidak akan pernah tenggelam, sebab ia juga adalah sebuah tebing yang tak tergoyahkan oleh gelombang-gelombang besar dan akan mengunjukkan tinggi-tinggi terang, terangku, terang Allah. Dan lalu ia akan menjadi seperti nyala sangat kuat dari sebuah bintang yang, setelah mencapai kesempurnaan dari keberadaannya, terpecah menjadi banyak bagian-bagian kecil, suatu bunga yang tak terkira besarnya dari taman-taman surgawi,
untuk menghembuskan keberadaan dan kasihnya di kaki penciptanya, dalam suatu denyut berpijar merah. Tetapi kerajaannya akan pasti datang, dan lalu akan ada kerajaan surga yang sempurna, terberkati dan abadi. Dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Tunduknya kehendak orang pada kehendak orang lain dapat dilakukan hanya ketika orang mencapai kasih sempurna bagi orang itu. Tunduknya kehendak orang pada kehendak Allah dapat dicapai hanya ketika orang berhasil memiliki keutamaan-keutamaan teologis, iman, harapan, kasih, dalam suatu tingkat yang gagah berani. Di surga, di mana semuanya tanpa celah, kehendak Allah terjadi. Kalian, anak-anak surga, harus belajar untuk melakukan apa yang dilakukan di surga. Berilah kami pada hari ini roti kami sehari-hari. Apabila kamu di surga, Allah saja yang akan menjadi makananmu. Kebahagiaan akan menjadi santapanmu. Tetapi di sini, kamu masih membutuhkan roti dan sebab kamu adalah anak-anak Allah, adalah tepat untuk mengatakan, Bapa, berilah kami roti. Apakah kamu takut bahwa Ia tidak akan mendengarkanmu? Oh, tidak. Pikirkanlah, jika seorang dari kalian mempunyai seorang teman dan, jika dia mendapati bahwa dia tidak punya roti untuk ditawarkan kepada seorang teman lain atau seorang sanak, yang telah datang tengah malam. Dan dia pergi kepada temannya itu dengan berkata, pinjamilah aku 3 ketul roti, sebab seorang tamu telah datang dan aku tidak punya apa-apa untuk disajikan padanya untuk dimakan. Dapatkah mungkin dia mendengar temannya itu menjawabnya dari dalam rumah, jangan ganggu aku sudah memalang pintu dan anak-anakku sudah tidur di sampingku. Aku tidak dapat bangun dan memberimu apa yang kau inginkan. Tidak,